Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosefini Elitoni, NPM 12200032. Saya dari Universitas Timur, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains, dan Kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang kuota impor dan tarif impor. Yang pertama, pengertian kuota impor. Kuota impor adalah sebuah kebijakan dalam kegiatan impor yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Aturan ini mengatur pembatasan jumlah produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri dengan tujuan melindungi produsen dalam negeri dari tekanan produk impor. Di sini adalah gambar dari kuota impor. DX dan SX masing-masing adalah kurva penawaran untuk komoditi X di suatu negara. Dalam kondisi perdagangan bebas, harga yang berlaku adalah harga dunia, yakni PX sama dengan $1. Jika negara tersebut memperlakukan kuota impor 30X sama dengan CH, hal itu mengakibatkan kenaikan harga menjadi PX sama dengan $2. Dan konsumsi akan turun menjadi 50X GH, di mana 20X GJ diantaranya merupakan produksi domestik, sedangkan sisanya adalah impor. Jika pemerintah melelang lisensi impor dalam suatu pasar kompetitif, maka pemerintah akan memperoleh tambahan pendapatan sebesar $30 di JHNM. Penambahan pendapatan bagi pemerintah sebesar itu sama seperti yang ditimbulkan jika negara tersebut memperlakukan tarif impor sebesar 100%. Namun, seandainya kurva penawaran bergeser dari DX ke DX, maka pemberlakuan kuota impor sebesar 30X di JH akan menambah konsumsi dari 50X menjadi 55X di GH. Dan 25X di GZ diantaranya merupakan produksi domestik. Yang berikut adalah pengertian tarif impor. Tarif impor adalah pajak atau biaya yang dikenakan atas barang-barang impor. Tarif impor biasanya dibebankan sebagai persentase dari harga barang impor. Tujuan dari tarif impor adalah untuk kenaikan biaya barang impor tertentu, mengurangi minat konsumen terhadap barang impor, melindungi produsen dalam negeri, serta mencegah atau menghilangkan adanya praktik perdagangan yang tidak adil dengan negara mitra. Di sini adalah gambar dari tarif impor, kurva dari tarif impor. Jika suatu negara tidak melakukan tarif impor, maka harga yang diterima oleh konsumen adalah sebesar garis SF dan meningkatkan konsumsi sebesar garis AB. AC merupakan garis produksi domestik dan CB adalah garis impor. Garis SF tambah T merupakan kurva penawaran komoditi dari luar negeri yang baru setelah diberlakukan tarif. Dengan memberlakukan tarif terhadap komoditi yang diimpor, maka harga yang diterima sebesar garis yang ada pada SF tambah T. Sedangkan harga bagi konsumen di dunia tidak berubah, maka konsumen akan menurunkan tingkat konsumsi sebesar garis GH. Dengan komposisi GJ sebagai produk domestik, sedangkan JH adalah impor dari negara lain. Akibat dari pemberlakuan tarif, konsumsi domestik mengalami pengurangan sebesar BN dan produksi sebesar CM. Untuk melindungi produsen lokal dengan tarif impor, impor akan menurun sebesar BN tambah CM. Dengan berlakunya tarif impor, pemerintah memperoleh pendapatan sebesar MJHN. Contoh harga barang pertanian yang dikenakan tarif oleh pemerintah Indonesia. Pada periode 2005 sampai 2003, pemerintah Indonesia menerapkan kuota impor dan tarif impor untuk berbagai produk pertanian seperti beras, gula daging, sapi, dan produk horti.
Sebagai contoh, pada tahun 2005, pemerintah Indonesia menerapkan kuota impor dan tarif impor untuk beras dengan tujuan untuk melindungi petani lokal dan mencapai kemandirian pangan. Yang berikut contoh produk yang ditetapkan kuotanya. Produk pertanian yang ditetapkan kuotanya oleh pemerintah Indonesia pada periode 2005 sampai 2023 meliputi beras, gula, daging sapi, dan produk hortikultura. Sekian dan terima kasih. Inilah penjelasan saya tentang kuota impor dan tarif impor. Selamat sore.